pagi ini kita mulai. Silakan Bapak untuk membuka. Siapa dua mulai. Agung, Andrian, Alvin, Melia, Amin. Hari ini kita akan memahami proses routing statis. Sama seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu kita menggunakan Cisco, kalau sekarang kita akan menggunakan Mikrotik. Kenapa tuh kok menggunakan Mikrotik? Karena ya ini sebenarnya kalau Cisco kemarin kan hanya sebagai apa? Simulasi ya. Kalau sekarang kita nyoba menggunakan alat yang sebenarnya. Oke. Lanjut. Nah, seperti kemarin. Nah, ini kemarin apa ini? Logo apa ini? E-commerce ya. Nah, e-commerce. Nah, ini kan biasanya kita membeli sebuah produk lewat e-commerce ini ya. Nah, walaupun jaraknya jauh, tapi kita bisa membelinya. Nah, biasanya e-commerce ini ada jasa pengirimannya atau tukang paket. Nah, contohnya ketika kemarin yang beli di toko online siapa saja? Mas Andika ya? Nah, contohnya Mas Andika beli di Madiun. Nah, Madiun. Mungkin karena apa beli di Madiun? Karena mungkin Mas Andika tokonya terlalu jauh, jadinya malas untuk beli ke Madiun. Nah, ketika ke Madiun terus ke Ponorogo, paket kan akan dikirim ke Ponorogo, ya kan? Nah, lewat apa? Lewat jasa. Perumpamakan Madiun dan Ponorogo itu beda jaringan, beda network. Jadi jasa itu ketika ke Ponorogo harus ada rutenya, ya kan? Nah, rute ini, jasa ini bisa disebut routingnya atau jasanya routing. Jadi gunanya router atau mikrotik itu sebagai tempat untuk mengirimkan data. Jadi mikrotik itu mengirimkan data dari network Madiun ke network Ponorogo. Nah, terus apa yang disebut statis? Kalau statis berarti jasa ini routingnya dibuat secara manual. Nah, kalau dinamis kan by system, jadi tidak perlu membuat rute. Nah, kalau statis, tukang jasanya itu membuat rute sendiri. Nah, tahunya di mana? Ketika kalian tukang jasanya ini ke rumah kalian, pasti disuruh foto rumah atau apa ya, Sherlock ya. Nah, biasanya jasa itu melihat rutenya sendiri. Jadi tukang jasa itu mencari rute. Nah, itu yang dinamakan routing statis. Sama seperti mikrotik ini tadi. Ini nanti ya. Jadi nanti kamu konfigurasi dua router, terus kamu routing sendiri. Kamu buat rutenya sendiri. Bagaimana beda network itu bisa saling berhubung. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, ini untuk tujuannya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, kalian menganalisa. Ada dua mikrotik. Kalau kalian hubungkan ke dua komputer, kamu analisa bagaimana cara kerjanya. Bisa enggak? Sukses enggak kamu konfigurasi? Nah, nanti ketahuan. Nah, contohnya ini. Ada dua router dan dua PC. Seperti yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, ini contohnya saya contohkan. Nanti sekalian akan saya beri dua mikrotik. Berarti satu kelompok ada mengkonfigurasikan dua. Terus saya jelaskan di sini di mikrotik ini ada port 1 khusus internet. Jadi ketika kita tidak menggunakan internet, port 1 tidak usah digunakan. Jadi kita gunakan port 2 sampai 4. Karena kita kan tidak basisnya internet, ya kan? Jadi kalau di mikrotik namanya bukan port, tapi ETH, Ether 1, 2, 3, 4.
Untuk konfigurasi kalian bebas. Bebas maksudnya apa? Bisa kamu colokkan di rotor 2, 3, 4 bebas. Tapi untuk ketika sudah dikonfigurasi ini sudah selesai, terus dicolokkan sesuai ini. Karena kita basisnya pengalamatan per ether, jadi kayak ether 3 IP-nya ini, ether 2 IP-nya ini, ether 2 RB2, maaf ini belum saya tulis, ETH2 RB2 ini ETH3. Bisa dipahami? Saya kalau bisa saya coba demonstrasikan. Kita colokkan yang adaptor, terus langkah ini bebas mau dicolokkan di port berapa. Terus yang bawah ini dicolokkan ke LAN. Dipahami? Sekarang bentuk kelompok apa seperti ini aja kelompoknya? Ini aja ya. Nah, sekarang internetnya bisa nggak? Bisa. Silakan buka ini dulu untuk download RKPD-nya. Satu kelompok satu saja RKPD-nya. Kalau sudah, silakan per kelompok mengambil ini 2. Nah itu kabelnya berarti butuh 3 lampu. Oh, enggak. Ya. IP-nya sama yang ada di RKPD ya. Oke, ini IP-nya. Nah. Ada yang belum bisa masuk Windows. Transport ya? Transport? Gimana? Iya. Miring. Tidak. Kita diskusi saja. Jaga masuk. Pak, nggak bisa connect loh. Ada detikannya terus. Ada 5 detik, tunggu 5 detik terus. Gimana?
Sudah, silakan digabungkan. IP-nya sudah dikasih semua. Tanda resepnya. Dari sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begininya saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas KKPD yaitu mikrotik tadi. Perkenalkan, nama saya Arjuna Kusdiarisma. Saya amat dan DKI edukasi pada mikrotik. Satu. Ini adalah apa itu screenshot dari pembelian IP pada aplikasi Bluebox. Dan yang kedua adalah screenshot tentang IP root. Bagiannya, sebenarnya. Isinya belum dimatikan firewall-nya. Oh, firewall-nya belum dimatikan, jadinya nggak bisa connect. Ya. Mbak Anis, bener aja. Isinya lemot. Oh, isinya. Enggak kepin-kepin. Oh, ketika visinya santri ke sana bisa ya? Cuma yang sana lemot. Oke. Mas Andika tahu? Nyasar Pak tadi ya. Apa? IP-nya nyasar, keliru IP ya. Oke. Mas Agung mungkin ada kendala apa tadi? Nanti barunya belum dimatikan. Oh, firewall-nya belum dimatikan. Jadi kita jadi tahu ya, nggak apa-apa, kita kan baru praktek pertama mikrotik, ya kan? Ya. Nah, alhamdulillah walaupun pertama masih sudah bisa untuk membuat routing. Oke, mungkin ada tambah lagi dari Mas Abdul dan Mas Andrea. Sebelumnya menggunakan Cisco, sekarang kita menggunakan alat yang sebenarnya, yaitu menggunakan router mikrotik. Kita baru pertama kali menggunakan router mikrotik, jadi nggak apa-apa ada kendala-kendala seperti mikrotiknya belum connect ke inbox, mungkin inboxnya nggak support, atau mungkin firewall-nya ternyata belum aktif, atau komputernya tadi ada yang lemot, nggak apa-apa. Nah, kita kan jadi belajar. Ketika ada kendala-kendala kan bagaimana kita mencari solusi, gitu ya. Gak apa-apa, masih baru pertama kali kita menggunakan mikrotik. Sebelum kita akhiri, nah untuk minggu depan sudah PAS, ya. Untuk PAS silahkan dipelajari apa yang sudah kita pelajari ya selama 1 semester. Silahkan dipelajari buku dan lain-lain. Setelah PAS lanjut kalian PKL. Nah, berapa PKL-nya? 12 PKL. Nah, saya ingatkan untuk PKL karena kita bekerja di tempat orang lain, jaga kesopanan. Ya, jaga kesopanan, jaga kelakuan kita. Karena kita mencoba bekerja dengan orang lain. Yang biasanya kalau ke sekolah sering telat, mungkin bolos atau apa. Nah, untuk PKL diusahakan jangan. Karena nama baik sekolah itu tergantung kalian.
ketika pikir, gitu ya. Nah, oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Kurang biasa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.